di sini sudah lumayan banyak ya yang hadir. Sebelum kita mulai, kakak mau cek dulu buat teman-teman yang udah bergabung, boleh absen dulu di kolom chat yang hadir udah dari daerah mana aja ini. Ya. Apakah udah siap kira-kira untuk kita mengikuti webinar pada hari ini? Silakan boleh tuliskan asal daerahnya terlebih dahulu di kolom chat. Oke, ada Nathan dari Bogor, Sabrina dari Purworejo, oke, Ihsan dari Aceh. Oh, macam-macam ya. Ada Mahla dari Sumbar, Hilmi dari Batu, Bogor, Bali. Oh, luar biasa ya. Kalau kita lihat ya, sangat beraneka ragam ya, teman-teman asal daerahnya masing-masing. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kegiatan webinar persiapan OSNK 2023. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Ya. Ada yang dari Sulawesi, ya, ada yang dari Papua Barat, Jakarta, Padang Panjang, Cirebon, Samarinda. Oh, kayaknya banyak nih ya kalau kakak absen satu-satu ya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah mengirimkan di kolom chat. Sebagaimana yang udah disampaikan setelah kemarin, mungkin teman-teman udah mengikuti tryout Olimpiade Matematika. Hari ini kita lanjutkan kegiatan untuk pemantapan dan persiapan teman-teman untuk lebih siap nantinya menghadapi OSNK 2023 ya, yang mana di kegiatan webinar nanti akan dipaparkan ya strategi ataupun paparan yang jelas mengenai bagaimana persiapan yang harus teman-teman lakukan dalam mempersiapkan diri nantinya menghadapi OSNK 2023. Maka dari itu, saya pastikan banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapatkan di kegiatan webinar kali ini jika teman-teman mengikuti dengan baik. Jadi silakan disiapkan perlengkapan dan hatinya gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Ya, semoga jaringan teman-teman semua bisa bersahabat dari awal hingga nanti. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai aja kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya ya kita ucapkan syukur alhamdulillah terlebih dahulu ya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk hadir bertatap maya dalam melangsungkan suatu kegiatan yang seolah diberkahinya. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati rekan-rekan penyelenggara kegiatan webinar persiapan OSNK 2023 beserta jajaran dari komunitas pendidik matematika yang telah merancang, menyiapkan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Dan yang saya banggakan, adik-adik seluruh peserta webinar persiapan OSNK 2023. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke acara inti, terakhir ya saya mau ngecek antusias dan semangat dari yang hadir dulu. Kalau dilihat ini udah 97 orang ya yang bergabung di ruangan Zoom dan insya Allah kayaknya bakal bertambah lagi nih ya. Sebelum kita mulai, saya mau ngecek semangat dan antusias teman-teman terlebih dahulu. Silakan tuliskan huruf R di kolom chat pertanda bahwasanya teman-teman udah ready mengikuti kegiatan webinar kali ini. Ya. Oke. Baru 2, 3, 7. Wah, luar biasa. Oke, silakan tuliskan dulu huruf R di kolom chat pertanda bahwasanya ready teman-teman itu betul-betul semangat gitu ya. Jadi bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. 50. Oke, luar biasa, ini udah setengah dari yang hadir ya. Ada di kolom chat. Terima kasih sudah meramaikan. Ya, karena teman-teman udah semangat, mungkin kalau kita lihat pemateri kita juga sudah hadir di hadapan kita bersama ya. Maka dari itu kita coba kenalan terlebih dahulu dengan Kak Dias yang nantinya akan memaparkan pemaparan mengenai persiapan SNK 2023 ya. Jadi pemateri kita ini adalah founder dari komunitas pendidik matematika juga ya, yang juga tentor Olimpiade Matematika yang telah melanglang buana mungkin ya mengajar berbagai siswa yang pernah diajarkan beliau ya. Untuk lebih lanjutnya nanti boleh kita sapa terlebih dahulu dan teman-teman bisa ikuti nanti rangkaian pematerian yang disampaikan oleh Kak Dias. Saya cek dulu Kak Dias, selamat pagi, apakah sudah bergabung? Selamat pagi Kak Rizky, ya sudah Pak. Oke, gimana Pak Kak Dias kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana Kak Rizky kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Kak Dias.
Jadi kalau kita lihat Kak Dias di room Zoom ini pesertanya udah semangat-semangat semua nih Kak Oh Dias iya, ikuti kegiatan. udah 74 Iya, peserta ya berarti yang ready. betul, yang hadir juga udah lebih dari 100 ini kita lihat. Semoga nanti bertambah juga ya dari seluruh Amin, peserta yang amin. hadir sekitar 300-an. Oh Hmm. ya Kak Dias gimana? Kira-kira udah siap untuk kita mulai kegiatan pemateriannya? Oke, siap Kak Rizky. Oke, karena Kak Dias sudah siap, maka dari itu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak rangkaian kegiatan webinar persiapan SNK 2023 yang akan disampaikan oleh Kak Dias Syahrian. Untuk mempersingkat waktu kepada Kak Dias, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Rizky. Baik, peserta, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, perkenalkan saya Dia Syahrian yang akan menjadi pemateri pada webinar kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Kak Rizky, saya cukup berpengalaman dalam hingga tingkat pendidik matematika. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf atas kamera yang agak bermasalah, tapi nanti ya pemateriannya insya Allah akan berjalan lancar. Mungkin tanpa melama-lama waktu lagi, kita akan masuk ke pematerian kita hari ini. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu bahwa dalam waktu dekat akan diadakan suatu ajang perlombaan Olimpiade Sains Nasional dimulai dari tingkat kota yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dan kita di sini akan coba mempersiapkan dengan sebaik mungkin apa saja sih yang harus kita lakukan. Kita harus membenahi apa saja sih agar nanti pada saat OSN dilaksanakan kita bisa menjadi lebih siap dan memperoleh apa yang kita harapkan. Apa itu OSN gitu? Kalau misalnya dilihat dari maknanya, OSN atau Olimpiade Sains Nasional itu adalah tempat untuk kamu yang ingin memperoleh pengalaman dan tantangan lebih dari apa yang didapat di sekolah. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki suatu kemampuan yang luar biasa, ingin memperoleh berbagai pengalaman yang menarik, ingin menghadapi berbagai tantangan yang hebat, maka OSN ini adalah tempat yang cocok sekali untuk teman-teman berjuang ya. Dalam webinar kali ini kita akan coba membahas 4 bagian mengenai persiapan OSNK 2023. Bagian pertama akan kita bahas tentang mengapa kita harus berjuang di OSNK. Bagian kedua itu tentang proses bagaimana menjadi seorang juara. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas berbagai strategi belajar yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan kemampuan yang teman-teman miliki, dan di bagian keempat kita akan tutup dengan sedikit bahasan tentang manfaat matematika. Ya, jadi harapkan teman-teman itu bisa mengikuti ya rangkaian webinar ini hingga akhir. Baik, sebelum kita mulai di sini ada suatu quote menarik terlebih dahulu yang disampaikan oleh Carol Dweck, seorang psikologi yang terkenal ya di Amerika dan juga di seluruh dunia. Carol Dweck mengatakan bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Ini memang juga dibuktikan dengan suatu penelitian, teman-teman. Jadi dalam suatu penelitian ada seseorang yang sedang mengerjakan matematika, kemudian otak dari seorang itu tuh di-scan menggunakan suatu alat. Ternyata ketika seorang itu sedang mengerjakan matematika, sel dalam otaknya itu jadi berkembang. Jadi membelah semakin banyak dan sehingga membuat orang itu menjadi semakin cerdas. Jadi salah satu manfaat matematika juga bisa meningkatkan kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasan itu, teman-teman, bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin masih kesulitan dengan soal tingkat kota gitu. Aduh, ini kok soal tingkat kota aja sulit sekali ya. Ini bagaimana tingkat provinsi, bagaimana tingkat nasional, apakah saya bisa? Nah, teman-teman harus memahami bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan. Meskipun mungkin sekarang itu tingkat kota aja udah kesulitan, nanti di tingkat provinsi nasional kalau teman-teman belajar terus ya dengan intensitas yang luar biasa, maka soal setingkat nasional itu bisa teman-teman kuasai. Jadi memang ini penting sekali ya, prinsip bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Mari kita mulai ke bagian pertama, dimulai dari mengapa. Aku ingin memajukan dunia teknologi di Indonesia.
Oleh karena itu, aku harus memiliki kemampuan yang hebat. Salah satu untuk memiliki kemampuan yang hebat, yaitu aku harus mendapat medali emas di tingkat nasional. Jadi teman-teman, dunia teknologi sekarang lagi berkembang ya di Amerika, di Jepang, di Cina. Amerika berkembang dengan teknologi komputernya. Cina berkembang dengan teknologi smartphone-nya. Xiaomi gitu kan mulai merajai ya produk smartphone di seluruh dunia. Namun yang menjadi masalah adalah di Indonesia. Di Indonesia ini hanya menjadi konsumen saja gitu. Di mana sekarang Amerika dan Cina sedang berperang, Indonesia hanya menonton saja dan melihat peperangan mereka. Makanya ini menjadi urgensi teman-teman di Indonesia bahwa dunia teknologi di Indonesia juga harus berkembang. Siapa yang bisa mengembangkannya? Yaitu teman-teman sekalian yang sekarang masih belajar di sekolah. Teknologi itu tentu sesuatu yang luar biasa sulit, sesuatu yang luar biasa perlu kemampuan berpikir yang tinggi, perlu pengetahuan yang banyak, dan untuk bisa mencapai itu, teman-teman harus memiliki kemampuan yang hebat dari sekarang. Dan salah satu cara untuk teman-teman bisa memiliki kemampuan yang hebat, yaitu teman-teman bisa coba untuk mendapatkan medali emas di tingkat nasional. Ini luar biasa sekali ya kalau nanti di masa depan teman-teman bisa memiliki kemampuan yang hebat, mungkin teman-teman bisa membuat smartphone sendiri, bisa membuat robot, atau berbagai macam hal yang lainnya yang tentu sangat bermanfaat bagi dunia teknologi di Indonesia. Yang kedua, banyak orang hebat yang membuat dunia ini menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Henry Ford dengan penemuan mobilnya, Alva Edison dengan penemuan lampunya, hingga Wright bersaudara dengan penemuan pesawatnya. Sesuatu yang tentu membuat kita menjadi lebih mudah dalam menjalani hidup. Kita kalau misalnya ingin menempuh jarak yang jauh tinggal naik mobil. Kita ingin keluar pulau tinggal naik pesawat. Beberapa jam bisa langsung sampai. Kita di malam hari ingin belajar, ya ada lampu yang menerangi malam kita. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah mengubah dunia kita saat ini menjadi dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia di zaman dulu. Aku ingin menjadi seperti mereka. Aku ingin memaksimalkan potensi yang aku miliki sehingga aku jadi bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kalau misalnya teman-teman itu ingin berkontribusi yang cukup besar kepada masyarakat, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dunia saat ini, menemukan suatu inovasi yang baru, maka teman-teman bisa coba mulai dari belajar serius dari Olimpiade Matematika ini. Coba raihlah medali Olimpiade di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Sehingga nanti di masa depan teman-teman akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah karena teman-teman itu udah punya kemampuan gitu, udah terasah kemampuannya di jenjang sekolah. Jadi di jenjang kuliah atau di masa depan teman-teman jadi lebih bisa ya menemukan berbagai inovasi dan teknologi yang luar biasa bermanfaat bagi dunia. Yang ketiga, ada berbagai masalah yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Pemanasan global, kemiskinan, dan lainnya. Aku ingin ikut serta dalam menyelesaikan masalah itu. Dan aku ingin bisa berdampak besar. Aku harus belajar saat ini dan meraih berbagai prestasi. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini itu sedang menghadapi berbagai masalah ya. Dan itu ada banyak sekali. Masalah toleransi, masalah limbah plastik. Kalau teman-teman lihat di lautan saat ini limbah plastik itu ada sangat banyak sekali dan itu tentu mencemari lingkungan, mengganggu berbagai kehidupan. Kita sebagai manusia itu adalah pemimpin dari berbagai makhluk hidup. Kalau misalnya kita malah merusak lingkungan yang ada, maka pemimpin macam apa kita gitu. Kita itu ya sebagai pemimpin dari segala makhluk hidup harus menunjukkan bahwa kita layak sebagai pemimpin. Bahwa kita bukan merusak makhluk hidup yang lain, bukan merusak pepohonan, merusak habitat hewan, tapi justru kita itu bisa membantu kehidupan makhluk hidup lain menjadi lebih baik. Makanya teman-teman sekalian,
mungkin sebaiknya harus mulai peduli gitu dengan berbagai masalah yang ada di sekitar kita, masalah lingkungan, masalah kemiskinan, masalah pemanasan global, dan juga ikut serta dalam menyelesaikan berbagai masalah itu. Tentu masalah itu sulit untuk diselesaikan. Pemanasan global itu bukan main sulitnya untuk diselesaikan. Begitu juga dengan kemiskinan dan limbah plastik itu banyak hal yang harus dibenahi. Nah, oleh karena itu, agar teman-teman memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang luar biasa, maka teman-teman bisa berlatih dengan matematika. Coba teman-teman belajar serius di matematika, raih berbagai prestasi, capai berbagai kejuaraan, sehingga teman-teman itu memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang luar biasa, sehingga di masa depan teman-teman bisa gitu ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia saat ini. Karena ketika berbagai masalah di dunia itu bisa selesai, kita bisa mencapai satu tujuan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia di alam semesta, yaitu ekspedisi keluar angkasa. Jadi teman-teman sekalian, alam semesta ini begitu luas sekali, yang sayangnya manusia belum bisa menjelajahi. Nah, bagaimana cara agar manusia bisa menjelajahi alam semesta yang luas? Itu harus mulai dari planet manusia itu sendiri. Harus bisa membenahi berbagai masalah di planet yang manusia itu tinggali. Baru ketika berbagai masalah itu bisa selesai, kita bisa mulai fokus mengeksplorasi, berekspedisi, keluar angkasa, dan menemukan berbagai hal yang luar biasa hebat. Jadi teman-teman sekalian, hal yang penting yang harus teman-teman miliki dalam mencapai sesuatu adalah pahami mengapa teman-teman harus mencapai itu. Ketika teman-teman ingin, Kak, saya ingin jadi juara di tingkat nasional, memperoleh medali emas, atau juara di tingkat internasional gitu, memperoleh juara yang pertama. Nah, teman-teman harus mulai dari kenapa sih kamu ingin jadi juara? Harus mulai memahami itu tentang motivasi dari diri sendiri, kenapa saya ingin jadi juara. Tadi sudah disampaikan ya beberapa alasannya. Misalnya, teman-teman ingin jadi juara karena aku ingin membantu dunia teknologi yang ada di Indonesia. Aku ingin seperti Henry Ford, seperti Alva Edison yang bisa bermanfaat kepada masyarakat dengan berbagai penemuannya. Atau aku ingin ikut serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dunia saat ini. Nah, alasan-alasan seperti itu silahkan dipahami kembali sebagai alasan dari teman-teman kenapa sih ingin menjadi juara. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat juara itu sebagai sesuatu yang, oh itu hanya perlombaan, kalau menang dapat juara satu, dapat hadiah. Kalau motivasinya itu kurang, maka nanti perjuangan kitanya juga jadi kurang gitu. Tapi kalau kita melihat sebagai, oh aku harus juara satu, agar aku memiliki kemampuan yang hebat, agar nanti di masa depan aku bisa membantu Indonesia dengan teknologi yang aku temukan, aku bisa membantu dunia dengan masalah-masalah yang aku selesaikan. Nah, alasan seperti itu bisa memberikan dorongan kepada teman-teman untuk jadi semangat belajar, jadi semangat untuk berjuang ya, sampai malam hari mungkin terus latihan, terus belajar materi. Teman-teman jadi semakin semangat gitu. Makanya yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah kenapa kamu ingin menjadi juara. Karena ya ini penting. Baik, setelah teman-teman mungkin udah kebayang gitu, oh ini aku jadi tahu nih aku harus ngapain sekarang. Aku jadi tahu nih kenapa aku harus jadi juara. Maka selanjutnya, bagaimana cara menjadi juara? Olimpiade itu adalah kompetisi tentang kemampuan. Jadi untuk memiliki kemampuan yang baik dari peserta lain, ya. Jadi kan Olimpiade adalah kompetisi tentang kemampuan. Untuk menjadi juara, maka teman-teman itu tinggal memiliki kemampuan yang lebih baik daripada peserta lain. Nah, untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dari peserta lain, maka ya teman-teman harus memiliki usaha yang lebih banyak, strategi belajar yang lebih efektif, latihan soal yang lebih sering, dan kegigihan yang lebih tinggi. Ketika kita lebih unggul dari berbagai hal dibandingkan peserta lain, maka itu akan membuat kemampuan kita juga jadi lebih unggul daripada peserta lain yang bisa membantu kita
membawa kepada juara yang kita inginkan. Namun semua itu tentu harus dibarengi dengan karakter yang hebat. Sikap untuk tetap menghormati orang lain, tidak menganggap bahwa diri kita itu adalah yang terbaik. Kita tetap rendah hati dengan keilmuan yang kita miliki, tapi tetap percaya bahwa dengan belajar, kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki itu bisa meningkat. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat penting sekali ya. Misalnya teman-teman udah serius belajar, udah rajin belajar ya. Hal yang harus teman-teman miliki juga adalah tentang sikap rendah hati. Teman-teman harus tetap rendah hati, tidak menganggap diri kita itu adalah yang terbaik, karena di luar sana pasti ada yang lebih baik dari kita. Jangan menganggap diri kita itu udah hebat, karena sebetulnya hal yang saat ini kita miliki itu nggak ada apa-apanya gitu. Makanya salah satu hal yang penting dimiliki untuk kemampuan kita bisa berkembang adalah kita harus sadar diri gitu, bahwa kemampuan yang kita miliki saat ini itu belum ada apa-apanya. Bahwa kita masih bisa berkembang loh gitu. Kita masih bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang sekarang. Makanya teman-teman tentu harus belajar dengan rajin ya, menggunakan strategi yang lebih efektif. Tapi semua hal itu harus dibarengi dengan sikap dan karakter yang hebat. Sikap untuk terus menghormati orang lain dan tidak menganggap bahwa diri kita itu adalah seseorang yang terbaik. Jadi hal-hal yang seperti ini yang juga perlu kita pikirkan, bahwa Olimpiade itu bukan tentang hanya belajar banyak sekali materi, tapi Olimpiade juga tentang karakter, tentang sikap untuk harus selalu menghormati orang lain. Nah, kemudian kita akan coba membahas tentang tips dan strategi belajar dalam Olimpiade matematika ini. Oke, tadi kan sudah disebut gitu, strategi belajarnya harus lebih efektif. Emang strategi yang seperti apa sih yang bisa membantu kita menjadi seseorang yang lebih baik? Yang pertama adalah ini. Agar kemampuan kamu semakin berkembang. Jadi bukan hanya materi-materi Olimpiade saja, teman-teman. Coba eksplorasi ilmu yang lain seperti sejarah, fakta menarik, atau berita tentang matematika. Dan hal-hal ini bisa kamu dapat di sosial media atau di suatu blog seperti misalnya adalah nursatria.com. Kakak ingat banget ya dulu waktu SMP kelas 9 gitu kan. Ya lagi bosan-bosannya nggak sengaja gitu. Searching di Google, tulis kata matematika. Dan ketika itu ada banyak sekali blog. Kakak coba tekan salah satu blog itu, dan blog itu ya ini, nursatria.com. Di dalamnya ada banyak hal yang menarik, teman-teman. Ada tentang sejarah. Kenapa sih matematika itu penting? Apa sih sejarah-sejarah menarik yang membuat matematika itu diminati? Nah, itu teman-teman bisa mempelajari di nursatria.com. Kakak di blog ini itu mempelajari tentang lubang hitam 1, 2, 3, gitu, tentang paradoks matematika, tentang uniknya bilangan prima, dan lain sebagainya. Dan berbagai fakta, sejarah, dan berita itu bisa membangun pola pikir kita menjadi lebih luas tentang apa sih matematika itu. Jadi bukan hanya mempelajari rumus-rumus saja ya, bukan hanya mempelajari Pitagoras gitu, persamaan kuadrat, tapi coba eksplorasi untuk juga mempelajari sejarahnya gimana sih matematika itu. Emang fakta-fakta yang unik tentang matematika itu apa aja sih? Game tentang matematika itu apa aja sih? Nah, itu juga kan menarik untuk dieksplorasi. Kemudian coba jangan juga ketinggalan berita-berita matematika, misalnya tentang Hari Pi Nasional gitu ya. Hari Pi itu apa sih? Nah, itu teman-teman bisa eksplorasi itu. Makanya coba follow sosial media tentang matematika ya. Coba kunjungi berbagai blog tentang matematika supaya keilmuan matematika teman-teman itu bisa berkembang gitu. Bukan hanya mengetahui rumus-rumus dan mengerjakan berbagai latihan saja, tapi juga bisa mengeksplorasi berbagai bidang ilmu matematika yang lain. Kemudian strategi yang kedua adalah salah satu tindakan yang dapat memperdalam kapasitas matematika kamu, yaitu dengan belajar membuat soal. Jadi mungkin ini menarik nih teman-teman. Daripada teman-teman terus mengerjakan latihan soal terus ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba sekali untuk belajar membuat soal. Karena dalam proses membuat soal, kamu dituntut untuk
menciptakan masalah yang unik dan kreatif sehingga hal ini dapat melatih kapasitas matematika yang kamu miliki. Coba teman-teman lihat berbagai soal OSN kayak gimana, coba variasikan gitu versi teman-teman itu kayak gimana sih. Misalnya dengan mengubah angka atau bahkan membuat soal sendiri gitu ya. Dan kemudian itu bisa dibagikan nanti entah itu di grup belajar atau di sosial media. Yang penting intinya coba teman-teman belajar untuk membuat soal. Semakin sulit soal yang teman-teman bisa buat, maka kreativitas yang teman-teman miliki juga akan semakin kelatih. Coba buat soal yang semakin sulit, yang semakin sulit. Tapi yang berbeda dari kebanyakan soal yang lain. Ya, jangan hanya mengubah angka saja, tapi coba buat masalah unik buatan teman-teman sendiri, lalu upload itu entah itu di sosial media, di grup belajar, atau berikan kepada teman, kepada pembina. Hai temanku, misalnya aku buat soal nih, kamu mau coba gak gitu? Atau kepada Bapak Ibu guru teman-teman, Pak Guru saya membuat soal kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah itu kan sesuatu yang menarik ya dari proses membuat soal ini. Jadi strategi belajar yang kedua adalah cobalah jangan terlalu banyak, jangan jangan selalu latihan gitu. Jangan selalu latihan soal, tapi coba sesekali untuk belajar membuat soal. Kemudian strategi yang ketiga adalah memiliki komunitas atau forum untuk berdiskusi adalah hal yang luar biasa yang dapat membantu kamu mencapai tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam forum diskusi, kamu bisa bertanya soal yang tidak kamu pahami, atau bisa juga menjawab berbagai soal yang ada untuk meningkatkan kemampuanmu dan juga membantu orang lain. Jadi dulu teman-teman ya, semasa SMP sih, pembina-pembina Olimpiade itu belum banyak. Pembelajaran online juga belum banyak. Kalau sekarang kan kalau misalnya, wah saya butuh pembina Olimpiade nih, tinggal searching di Google ada gitu kan. Wah saya ingin mengikuti pelatihan online nih. Nah sekarang kan ada banyak ya, ada belasan atau mungkin puluhan pelatihan Olimpiade online. Nah kalau dulu itu belum ada, apalagi kota kakak ya, yang termasuk kota kecil sebetulnya itu sulit untuk mencari orang yang jago di matematika gitu. Nah, gimana cara agar kakak bisa belajar? Ya udah dulu itu kakak coba searching matematika di Facebook. Jadi di Facebook searching aja matematika. Muncul tuh banyak grup. Kakak masukin semuanya, wah ternyata grup itu tuh luar biasa. Dari sana kakak bisa belajar berbagai jenis soal kan. Jadi ada banyak orang tuh yang posting soal di grup itu. Ya udah kakak ikut jawab gitu. Kalau nggak paham ya nunggu orang lain jawab gitu. Kalau misalnya belum ada yang jawab, ya ditunggu sampai besoknya. Besoknya dilihat lagi postingan itu, udah ada yang jawab belum gitu kan. Nah itu sesuatu yang menarik gitu, bahwa di forum itu kita bisa berdiskusi, bisa mempelajari berbagai soal. Dan kalau misalnya teman-teman punya soal yang bingung gitu, yang sulit untuk diselesaikan, coba aja share di sana. Halo Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, saya butuh bantuan dengan soal ini, adakah yang bisa membantu gitu. Nanti gitu jawaban dari soal yang teman-teman sebelumnya tidak tahu. Makanya strategi ketiga adalah coba ikuti berbagai komunitas, baik itu di WhatsApp, di Telegram, atau di Facebook. Ikuti itu karena itu sangat bermanfaat. Di komunitas itu juga ada banyak orang-orang hebat ya. Biasanya bukan hanya pelajar aja, tapi juga ada pembina-pembina Olimpiade, ada tutor-tutor Olimpiade ya, yang bisa teman-teman ajak bicara gitu. Kak, gimana sih tips menang di Olimpiade gitu? Kak, ceritain dong dulu menang Olimpiade gimana caranya gitu. Hal-hal seperti itu kan sesuatu yang mahal sebetulnya, yang sulit dicari kalau misalnya di luar. Tapi kalau di forum itu lebih mudah untuk dicari. Makanya teman-teman bisa coba ya, habis ini masuki berbagai forum Olimpiade, ikut diskusi di sana, jawab jawab soal yang ada di sana, atau kalau bingung dengan suatu soal, share soal di sana, tanyakan. Dan bahkan sebetulnya grup yang kita sekarang ya itu juga bisa dipakai sebagai tempat diskusi. Kalau teman-teman ada soal yang ditanyakan, silahkan sampaikan. Juga nanti kalau ada soal yang muncul di grup itu, ya kalau teman-teman bisa selesaikan, coba bantu selesaikan. Kerjakan itu, share caranya gimana, jawab soal itu kan. Jadi nanti di grup itu terjadi diskusi dan itu juga sesuatu pembelajaran yang luar biasa teman-teman. Kita bisa diskusi, mempelajari berbagai. Nah, tiga strategi ini sangat baik ya untuk teman-teman ikuti untuk meningkatkan kemampuan matematika yang teman-teman miliki. Tadi yang pertama adalah
Coba eksplorasi sosial media dan blog tentang matematika. Kedua, coba belajar untuk membuat soal. Ketiga, cobalah teman-teman untuk ikuti berbagai komunitas dan forum. Dan ini juga terkadang bisa memotivasi teman-teman. Misalnya, ketika di forum ini teman-teman menemukan seseorang yang jago, terkadang, aduh itu orangnya kok jago banget gitu ya. Kok saya cuma kemampuannya segini. Nah, biasanya itu jadi kepandik tuh. Teman-teman jadi kerasa panas gitu. Aku juga ingin jadi lebih hebat gitu dari dia. Dan itu kan sesuatu motivasi yang luar biasa ya, yang bisa membantu teman-teman dalam belajar. Oke, jadi bagaimana strategi kamu untuk menjadi juara? Nah, silahkan teman-teman pikirkan ya. Yang sebelumnya kakak sampaikan itu sebetulnya adalah saran aja. Teman-teman mau ikuti silahkan. Mau pakai strategi yang lain juga silahkan ya. Jadi bebas. Silahkan tentukan bagaimana strategimu untuk menjadi juara. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat sekaligus penutup dari webinar kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat matematika. Matematika itu mengajarkan kita untuk terbiasa dalam menghadapi tantangan yang normalnya banyak orang mungkin berpikir tantangan itu tidak bisa diselesaikan. Jadi kita itu berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Kenapa? Karena justru itulah yang bisa membantu kita berkembang. Kita berhadapan dengan hal-hal yang orang pikir hal itu tuh nggak bisa diselesaikan. Matematika mengajarkan kita untuk terbiasa menghadapi tantangan yang normalnya banyak orang mungkin berpikir tantangan itu tidak bisa diselesaikan. Kalau misalnya mengutip kata dari ini ya, Bill Fitzsimmons, nah ini orang Amerika jadi agak sulit ya disebutnya. Dia itu ketua bagian penerimaan mahasiswa di Harvard, universitas terbaik di dunia. Nah, dia pernah mengatakan kayak gini, ambil contoh atletik. Taruhlah atletnya cedera atau memutuskan untuk tidak bermain atau tidak dipilih masuk tim, yang cenderung kamu temukan adalah bahwa semua energi, dorongan, dan komitmen yang dikembangkan melalui atletik hampir selalu bisa dialihkan ke hal yang lain. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman sekarang belajar di penghabisan di matematika, belajar tentang berbagai materi, menghadapi berbagai latihan soal, bahkan hingga larut malam, nah, terus teman-teman bertanya, gimana kalau di masa depan itu aku menjadi dokter? Berarti apa yang aku perjuangkan hari ini itu jadi sia-sia dong. Bagaimana di masa depan kalau misalnya aku masuk ke dunia politik? Berarti berbagai ilmu atau pengetahuan yang aku pelajari hari ini jadi tidak bermakna dong. Itu tidak benar, teman-teman. Ini seperti yang disampaikan oleh Bill Fitzsimmons ya, kita sebut aja Om Bill ya. Yang disebut sebagai yang dikatakan oleh Om Bill ini adalah bahwa ketika kamu berjuang saat ini, kemudian di masa depan kamu memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gitu karena suatu alasan, maka yang cenderung kamu temukan adalah semua energi yang telah kamu keluarkan saat ini, dorongan dan komitmen yang dikembangkan melalui proses belajar pada hari ini, itu akan selalu bisa dialihkan ke hal yang lain. Jadi kalau teman-teman sekarang serius belajar gitu ya, mempelajari berbagai jenis materi, menghadapi berbagai soal latihan hingga larut malam, maka di masa depan teman-teman juga akan memiliki energi itu. Teman-teman juga akan mampu untuk berjuang, mampu untuk belajar secara rajin hingga larut malam dan lain sebagainya. Jadi proses belajar yang teman-teman lakukan saat ini itu adalah sesuatu proses yang bermakna. Apapun jalan yang teman-teman pilih nanti di masa depan. Jadi oleh karena itu teruslah berjuang ya, capai apa yang teman-teman harapkan. Pelajari rumus-rumus baru dan kerjakan soal-soal yang menantang. Karena dengan ketekunan kamu bisa mencapai hal yang mungkin nggak pernah terbayangkan. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah hadir pada webinar ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih dan kakak kembalikan kepada Kak Rizky. Baik, terima kasih banyak Kak Dias yang telah memaparkan pematerian yang sangat kompleks ya dan sangat bermanfaat tentunya. Jadi kita lebih tahu apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan ya, apa saja strategi-strategi dan tadi beberapa masukan juga ya saran dari Kak Dias yang mungkin bisa jadi saran buat teman-teman semua dalam mempersiapkan
diri menuju OSNK 2023. Selanjutnya, mari kita berdiskusi, teman-teman sekalian. Kita kembangkan di sesi tanya-jawab. Sekiranya dari teman-teman peserta ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mumpung ada forumnya nih ya, mumpung ada Kak Dias, mangga disampaikan pertanyaannya. Boleh raise hand terlebih dahulu, atau kalau ada yang terkendala mikrofon, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Silakan, Kakak buka sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya terlebih dahulu mungkin. Ya, silakan boleh raise hand dulu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab atau dicoba paparkan oleh Kak Dias ya atas pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Oke, silakan. Oke, ini ada dari Idham nih. Kak Dias punya referensi soal olim matematika nggak? Gimana Kak Dias, punya referensi soal olim nggak? Ini mungkin pertanyaan yang sering, ini ya, yang dibutuhkan siswa mungkin asupan soal mungkin ya Kak Dias ya? Oke, betul. Sumber-sumber soal materi ya gitu. Iya. eh Ya, biasanya sih yang paling sering digunakan itu buatan Pak Edi Hermanto ya. Itu beliau adalah seorang pembina yang luar biasa baik. Beliau membuat modul yang panjang gitu ya dan membagikannya secara gratis. Di modul itu ada materi, ada soal-soal latihan yang bisa membantu. Tapi mungkin untuk Pak Idam ini eh, kalau tidak salah ya ini adalah pembina yang luar biasa sekali. Kalau modulnya Pak Edi mungkin sudah habis ya dilahap oleh Pak Idam. Nah, mungkin untuk sumber soal yang lain itu bisa diperoleh dari berbagai event. Seperti misalnya event tryout ini atau event tryout yang diadakan oleh POSI yang juga gratis atau event tryout lainnya dan biasanya itu soal-soal yang digunakan adalah soal-soal yang baru gitu dan itu cukup baik. Pun juga kalau misalnya ingin yang lebih sulit bisa juga memperoleh soal dari KTOM ya. KTOM ini sesuatu komunitas atau lembaga atau organisasi yang selalu mengadakan kompetisi setiap bulannya dan kompetisi itu gratis. Itu teman-teman bisa ikuti saja nanti KTOM ini di blognya ya ktom.tomi.org itu atau bisa searching saja di Google. Ya mungkin sekian Pak Idam atas sumber-sumber soal yang bisa digunakan yaitu dari berbagai event yang dilaksanakan. Oke, makasih Kak Dias atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin semakin banyak kita ikut event, bakal semakin banyak referensi yang kita dapat ya, Kak Dias Iya, ya. betul. Jadi harus rajin-rajin nih ketika emang ada peluang untuk mengikuti tryout ataupun event lainnya, ya silakan dimanfaatkan ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Kak Dias dari Alif. Gimana caranya biar selalu konsisten dengan apa yang telah Kakak sampaikan terkait bahas atau belajar soal Olimpiade? Oke, boleh dijawab dulu mungkin, Kak Dias. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rizky. Nah, agar teman-teman bisa tetap konsisten, tadi yang seperti Kakak sampaikan di awal, coba pahami dulu kenapa sih teman-teman ingin jadi juara gitu. Kenapa teman-teman ingin memperoleh peringkat 1. Ketika teman-teman memahami alasan dari perjuangan yang teman-teman lakukan, itu bisa membantu teman-teman untuk konsisten dan memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa kepada teman-teman. Jadi harus pahami mengapa sih saya harus juara. Itu aja Oke, mungkin Kak jadi harus Rizky. tahu why-nya dulu ya dari Iya, dikit. betul. Ya, jadi biar ada komitmen nih untuk lanjut dan untuk terus mendalami ilmu matematikanya. Ya, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu untuk apa sih belajar, untuk apa sih ikut Olimpiade, mungkin boleh ditanyakan dulu ke diri sendiri dan cari ya komitmen yang tinggi biar nanti teman-teman bisa terus terpantik gitu ya untuk menikmati dunia Olimpiade matematika. Ya. Nah, cuman kadang mungkin ya Kak Dia selama kita persiapan ataupun mengikuti pembinaan kan ada rasa menyerah kadang gitu ya, ataupun rasa yang masih belum yakin dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Berkaitan juga nih pertanyaan yang disampaikan oleh Nova, bagaimana sih Kak tips ketika belajar MTK itu tidak mudah menyerah ya. Mungkin kadang kan beberapa soal-soal ketika kita lihat, aduh kayaknya sulit nih, langsung nyerah, akhirnya nggak jadi belajar gitu. Mungkin ada tips dari Kak Dias? Oke, baik Kak Rizky. Nah, terkait tentang mudah menyerah atau tidak menyerah, ini sebetulnya tadi disampaikan juga di awal.
dari quote-nya Carol Dweck. Jadi Carol Dweck ini seorang psikologi Amerika yang meneliti tentang itu, menyerah dan tidak mudah menyerah. Kenapa sih siswa ada yang mudah menyerah? Kenapa ada siswa yang tidak mudah menyerah? Nah, Carol Dweck menemukan ternyata siswa yang mudah menyerah itu mereka merasa bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Bahwa IQ itu tidak bisa meningkat. Sedangkan bagi siswa yang mereka itu terus gigih, terus berjuang, tidak mudah menyerah, siswa itu berpikir bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan. Kecerdasan bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Jadi bagaimana agar kita tidak mudah menyerah itu mungkin harus membenahi pola pikir kita. Bahwa kita harus mulai berpikir bahwa kita itu bisa berkembang. Kita itu bisa bertumbuh. Kecerdasan yang kita miliki itu bisa ditingkatkan. Biasanya dengan memiliki pola pikir seperti itu atau disebut sebagai growth mindset ya atau pola pikir tumbuh, itu bisa membantu teman-teman untuk tidak mudah menyerah. Itu mungkin nanti tentang pola pikir tumbuh ini ya, yang dikembangkan oleh Carol Dweck, teman-teman bisa coba pelajari juga di YouTube, biasanya banyak. Tulis aja mindset tumbuh atau tulis aja growth mindset. Nah, itu biasanya banyak ya videonya, itu bisa dipelajari. Video itu adalah tentang bagaimana agar kita tidak mudah menyerah. Tapi intinya itu sih, bahwa agar kita tidak mudah menyerah, kita harus mempercayai kalau kecerdasan dan kemampuan itu bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Begitu Oke, mungkin Kak Rizky. iya, siap. Makasih Kak Dias atas jawabannya yang luar biasa. Buat teman-teman yang bertanya, barangkali ada tanggapan, boleh langsung sampaikan aja ya. Mungkin kalau sambil menunggu yang lain, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Anissa. Gimana sih Kak cara cepat menghafal rumus-rumus? Oh, nih nanyain trik menghafal rumus Kak Dias. Gimana nih kalau di MTK? Oke, baik Kak Rizky. Ya, mungkin matematika itu berkaitannya dengan analisis ya, tapi tidak dipungkiri bahwa hafalan juga memegang peran yang penting. Jadi kalau kita menghafal rumus, ya itu kan bisa membantu kita jadi lebih cepat ya dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi memang betul bahwa kita juga tidak menyepelekan tentara untuk menghafal rumus-rumus dengan cepat. Ada beberapa caranya, teman-teman, sebetulnya. Yang pertama adalah memahami keunikan dari rumus itu. Jadi misalnya yang panjang itu adalah teorema proyeksi atau teorema Stewart. Nah, itu biasanya rumusnya panjang sekali. Nah, kalau rumusnya panjang sekali, coba teman-teman bagi menjadi beberapa bagian gitu. Misalnya, oh dalam teorema Stewart ini ada pembilang dan penyebut. Nah, coba lihat pembilangnya isinya apa aja, penyebut isinya apa aja. Biasanya ketika teman-teman fokus ke masing-masing bagian, melihat keunikan dari rumus itu apa gitu. Misalnya, oh penyebutnya ini perkalian antara ini kali ini, sedangkan pembilangnya itu ini yang dikuadratkan dikali ini gitu. Lihat keunikannya, maka itu bisa membantu teman-teman untuk lebih menghafal, lebih bisa menghafal rumus tersebut. Sebetulnya mengenai trik cepat itu bukan sesuatu yang apa ya namanya penting. Jadi meskipun kita menghafalnya agak lama itu tidak masalah. Misalnya kita sedang menghadapi dengan rumus Stewart. Kita ingin menghafal rumus itu. Ya tidak masalah, luangkan waktu 5-10 menit untuk menghafal rumus itu. Jadi kita itu sebetulnya tidak harus menghafal dengan cepat. Lambat juga tidak masalah gitu. Gitu mungkin Kak Rizky. Iya, oke. Makasih Kak Dias atas jawabannya. Kita lanjutkan dulu mungkin ya. Kak Dias, ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Nggak Iya. apa-apa kita lanjutkan atau kita batasin sampai jam berapa sekiranya? Oke, mungkin sampai jam 9 Kak Rizky. Sekarang udah jam 9.57. Jam 9 10 kan ya. baru mulai. Oh iya. Oke, jam 10 Mungkin maksudnya. udah nggak fokus nih ya. Oke, kita batasin sampai jam 10 ya. Oke, berarti ini pertanyaan Ferdinand sama Rahmatia mungkin yang terakhir ya, teman-teman. Oke. Sekaligus saja mungkin Kakak sampaikan ya, Kak Dias, untuk pertanyaan terakhir. Ya, ini dari Ferdinand menanyakan, kenapa saat sedang belajar di kelas, saya merasa biasa saja dan rileks, tetapi saya gugup nih saat mengikuti Olim. Kakak bisa kasih tips nggak supaya tidak gugup saat Olim, supaya bisa lebih fokus gitu ya. Selanjutnya, dari Rahmatia, ini Kak, saya mau tanya, kenapa ya di saat guru menjelaskan itu saya bisa bingung, bisa langsung paham,
Tapi di saat punya soal contohnya, seperti ulangan itu, saya tidak mampu menjawab. Mungkin Rahmania menanya, kenapa nih pas guru ngejelasin paham, tapi pas contoh soal lainnya dia tidak mampu menjawab gitu ya. Kalau tadi yang dari Ferdinand ingin menanyakan bagaimana biar bisa lebih fokus dan tidak gugup ketika bertemu soal-soal olim gitu. Silakan Kak Dias. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky. Untuk Kak Ferdinand mungkin terkait bagaimana caranya untuk tidak gugup, kembali lagi ke tadi ya, ke growth mindset-nya Carol Dweck. Nah, ini memang Carol Dweck ini teorinya luar biasa gitu, bisa diterapkan ke berbagai hal gitu untuk membuat kita tidak mudah menyerah, untuk kita bisa lebih percaya diri, untuk membantu kita agar tidak gugup. Ini bisa digunakan nih, growth mindset. Jadi kenapa kita gugup? Kita gugup itu terkadang karena kita takut gitu, kita cemas nggak bisa menyelesaikan berbagai soal yang ada. Kita takut dimarahi guru, kita khawatir dengan berbagai hal, dan itu alasannya karena kita nggak percaya bahwa kecerdasan yang kita miliki itu bisa ditingkatkan. Jadi mungkin terkait bagaimana menghadapi kegugupan ini, kita juga bisa membenahi dari pola pikir kita gitu, bahwa kecerdasan itu bisa loh ditingkatkan gitu. Bahwa kemampuan yang kita miliki, bahwa IQ itu bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Biasanya dengan memiliki growth mindset aja itu bisa membuat kita tadi lebih percaya diri, tidak mudah menyerah, tidak gugup, dan lain sebagainya. Juga untuk dari Rahmatia ini bagaimana agar bisa menghadapi soal latihan yang lebih sulit. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi guru memberikan contoh soal, lalu kemudian latihan soal, maka latihan soal itu mungkin kesulitannya mirip dengan contoh soal karena ya tujuannya untuk menambah pengetahuan. Tapi di perkotaan, di sekolah-sekolah besar, apalagi untuk teman-teman yang ingin ikut serta dalam Olimpiade Matematika itu, tujuan matematika biasanya bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga melatih kemampuan. Kenapa latihan soal dibuat lebih sulit daripada contoh soal? Karena itu tujuannya untuk melatih kecerdasan yang teman-teman miliki, untuk melatih kemampuan yang teman-teman miliki. Makanya guru memberikan soal latihan yang lebih sulit, soal ulangan yang lebih sulit lagi gitu. Nah, lalu bagaimana cara untuk bisa menghadapi soal latihan dan soal ulangan yang jauh lebih sulit itu? Coba teman-teman ketika diberikan contoh soal, jangan hanya fokus kepada prosedurnya saja, tapi kepada konsepnya. Kenapa sih prosedur itu harus dilakukan? Karena kalau fokus ke prosedur aja nanti soalnya berbeda, prosedurnya berbeda, kita nggak bisa jadi bingung nanti. Tapi kalau kita pahami konsepnya gitu, kita fokus ke konsepnya, maka nanti ketika kita berhadapan dengan soal-soal yang berbeda atau soal yang lebih sulit, itu bisa membantu kita untuk lebih bisa ya dalam menyelesaikan berbagai latihan soal sulit itu. Mungkin gitu Kak Rizky. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Dias ya atas jawabannya ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah ya rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Dias yang telah menyampaikan paparan materi yang sangat luar biasa dan antusias dari teman-teman peserta, baik yang bertanya ataupun yang menyimak hingga akhir kegiatan kita pada hari ini ya. Mungkin penutup di akhir sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dulu dari Kak Dias. Disilakan sebagai penutup. Oke, baik Kak Rizky. Mungkin closing statement-nya tadi ya yang di PPT, yang di akhir, bahwa cobalah teman-teman sekalian pelajari rumus-rumus baru dan kerjakan soal-soal yang menantang, karena dengan ketekunan, kamu bisa mencapai hal yang mungkin nggak pernah terbayangkan. Ya, sekian. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bisa sukses ya menggapai apa yang teman-teman harapkan. Baik, Kak Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Dias ya. Ya, doa terbaik untuk teman-teman semua para pejuang OSNK 2023. Harapannya setelah kegiatan webinar ini teman-teman jadi bisa terpantik untuk terus semangat dan mempersiapkan apa yang dirasa masih belum siap gitu ya menghadapi OSNK 2023. Sebagaimana tadi telah banyak yang dipaparkan oleh Kak Dias ya, salah satunya teman-teman harus yakini ya, teman-teman akan mindset tumbuh itu betul-betul ada gitu ya, bahwasanya kecerdasan itu tidak bisa
itu bisa ditingkatkan ya teman-teman. Bisa ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Makanya kalau mempersiapkan diri mengikuti OSN, jangan fokus kepada lawan ya, jangan fokus kepada saingan kita nantinya, tapi fokuslah kepada diri sendiri. Ketika teman-teman berhasil menaklukkan diri teman-teman, bisa usaha yang sudah maksimal ya, insya Allah nanti ketika pelaksanaan OSN teman-teman bisa berhasil ya. Mumpung masih banyak waktu, silakan dipersiapkan ya hal-hal yang perlu dipersiapkan. Semoga teman-teman semua bisa sukses ya, baik di OSN ataupun di kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman ikuti ya. Karena saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir di Zoom kita kali ini adalah para pembelajar yang bersungguh-sungguh ya, para pembelajar yang siap tentunya untuk meningkatkan kemampuan matematikanya. Maka dari itu sama-sama kita doakan buat teman-teman berhasil semuanya di OSNK 2023 nanti ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kontribusi teman-teman mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf juga dari teman-teman penyelenggara barangkali ada hal-hal yang kurang selama penyampaian atau pelaksanaan kegiatan. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan buat teman-teman semua untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke, kalau kita lihat nih udah ada sekitar 100-an peserta ya yang luar biasa hadir ya dari berbagai daerah dan berbagai sekolah tentunya ya. Oke, boleh sama-sama diaktifkan dulu kameranya untuk kita abadikan dulu momen kita pada hari ini. Oke, mungkin untuk dokumentasi saya izin langsung pimpin ya teman-teman. Ini ada beberapa slide mungkin. Ya, silakan dari slide 1 dulu. Oke, hitungan ketiga semuanya siap. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Boleh berikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dengan berakhir sesi dokumentasi tadi, maka berakhir kegiatan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas hari Minggunya. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan Penma selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.